Selamat sore dosen pembimbing Bu Ati, selamat sore dosen penguji Pak Supar, selamat sore dosen penguji Bugim. Perkenalkan, nama saya Inigo Haryo Wibisono dengan NIM 162114033. Pada tanggal 22 Juli 2020, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro. Latar belakang masalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar suatu negara. Di Indonesia terdapat 3 sistem pungutan pajak. Yang pertama ada self-assessment system, yang kedua official assessment system, dan yang ketiga withholding assessment system. Pemerintah menerapkan self-assessment system karena sistem ini dapat membantu pemerintah dalam menarik PPh wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan kewajiban pajaknya dan sadar akan sanksi yang diberikan apabila melanggar ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah juga menyediakan pelayanan fiskus yang dapat membantu wajib pajak agar dapat patuh akan kewajiban perpajakannya. Kesadaran merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memahami dan melaksanakan seluruh ketentuan perpajakan dengan benar. Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan pada wajib pajak apabila melanggar ketentuan perpajakan. Pelayanan fiskus merupakan cara petugas pajak dalam melayani membantu seluruh keperluan yang diperlukan wajib pajak. Kepatuhan pajak merupakan keadaan saat wajib pajak harus memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Yang kedua, apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Yang ketiga, apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga, mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama ada fungsi pajak, yang kedua sistem pungutan pajak, yang ketiga pengertian wajib pajak, yang keempat pengertian wajib pajak orang pribadi, yang kelima pengertian kesadaran wajib pajak, yang keenam pengertian kesadaran wajib pajak orang pribadi, yang ketujuh pengertian sanksi pajak, yang kedelapan pengertian pelayanan fiskus, yang kesembilan pengertian kepatuhan wajib pajak. Berikut hipotesis. Yang hipotesis pertama, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis kedua, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis ketiga, pelayan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut metode penelitian. Untuk desain penelitian menggunakan studi kasus. Untuk tempat dan waktu penelitian, tempat di KPP Pratama Bojonegoro, waktu penelitian Desember 2019 sampai Februari 2020. Untuk objek penelitian, yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Pratama Bojonegoro tahun 2018 sampai 2019. Data penelitian menggunakan data kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, populasi dan sampel, populasi berjumlah 70 responden. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan proportional sampling. Lalu ada variabel penelitian dan teknik analisis data. Variabel penelitian terdiri dari dua, yaitu variabel dependen dan independen. Variabel dependen atau variabel Y, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk variabel independen atau variabel X terdiri dari kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Berikutnya ada teknik analisis data, yaitu menggunakan uji validitas, statistik deskriptif, uji reliabilitas, lalu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolonialitas, uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Berikut uji validitas. Syaratnya valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Berikut adalah variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Dari kedua variabel tersebut,
R hitung yang dihasilkan lebih besar dari R tabel, sehingga variabel tersebut dikatakan valid. Lalu variabel pelayan fiskus dan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, R hitung yang dihasilkan dari kedua variabel valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Lalu statistik deskriptif ini untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, mean, rata-rata, dan standar deviasi. Untuk nilai minimumnya dalam variabel kesadaran yaitu 32, nilai maksimum 45, rata-rata 38,39, standar deviasi 2,67. Untuk variabel sanksi, nilai minimumnya 15, nilai maksimum 23, rata-rata 9,19, standar deviasi 1,860. Untuk variabel pelayanan, nilai minimum 25, nilai maksimum 36, nilai rata-rata 32,43, standar deviasi 2,210. Untuk variabel kepatuhan, nilai minimum 26, nilai maksimum 35, rata-rata 31,89, standar deviasi 1,830. Lalu untuk uji reliabilitas dapat dilihat seluruh variabel memiliki nilai lebih besar dari crossbar alfa yang sebesar 0,70. Maka seluruh variabel dinyatakan reliable. Lalu uji multikolonialitas. Hasil perhitungan uji multikolonialitas menunjukkan bahwa ketika variabel tersebut memiliki nilai FIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,10, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolonialitas. Lalu uji normalitas. Syarat normal apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hasil dari uji normalitas mendapat nilai sebesar 0,200, di mana hasil tersebut lebih besar dari nilai signifikansinya sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Lalu uji heterokedastisitas. Berdasarkan dari 3 variabel menunjukkan bahwa tingkat signifikansinya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data setiap variabel tidak mengalami heterokedastisitas. Uji regresi linear berganda. Model regresi yang dapat digunakan adalah Y sama dengan 17,957 ditambah 0,013 kesadaran ditambah 0,067 sanksi ditambah 0,375 pelayanan. Lalu uji koefisien determinasi atau R kuadrat dapat dilihat adjusted R square bernilai 0,185, artinya variabel dependen dipengaruhi variabel independen sebesar 18,5% dan sisanya sebesar 81,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Lalu uji F dapat dilihat nilai signifikansi sebesar 0,001, nilai F hitung sebesar 6,216, dan dari perhitungan tersebut nilai F tabel sebesar 2,730. Artinya nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu uji T dengan syarat T hitung lebih besar T tabel, maka hipotesis diterima atau berpengaruh. Apabila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh. Berdasarkan dari variabel-variabel tersebut, untuk variabel wajib pajak, T hitungnya mendapat nilai 0,166. Hasil ini lebih kecil dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan tidak berpengaruh. Untuk variabel sanksi pajak mendapatkan T hitung 0,620. T hitung lebih kecil dari T tabel, maka kesimpulannya tidak berpengaruh. Untuk pelayanan fiskus, T hitung mendapatkan nilai 4,071. T hitung lebih besar dari T tabel, maka kesimpulannya berpengaruh. Pembahasan pertama, pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena semakin rendah sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah, maka semakin rendah juga tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena semakin bagus atau semakin tinggi pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penutup kesimpulan yang pertama, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesimpulan kedua, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lalu keterbatasan penelitian, jumlah data wajib pajak orang pribadi yang diperoleh sedikit karena pihak kantor pelayanan pajak Pratama menjaga privasi responden untuk tidak terungkap jumlah harta yang dimiliki responden. Lalu yang kedua, penyebaran kuesioner kepada responden terbatas karena data yang diperoleh berdasarkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Pratama Bojonegoro tahun 2018 sampai 2019. Nah, untuk saran peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengubah objek yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Untuk Direktorat Jenderal Pajak, meningkatkan sosialisasi tentang perpajakan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lalu untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro, mengevaluasi kinerja dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.